Anda sedang duduk santai di sofa, dan tiba-tiba Anda merasa seperti sedang diawasi. Kucing Anda menatap lurus ke arah Anda, tanpa berkedip sedikit pun. 1 menit berlalu, lalu menit kedua, dan Anda tidak bisa mengalihkan pandangan. Rasanya seolah-olah dia sedang menembus dan melihat langsung ke dalam jiwa Anda. Sensasi ini familiar, bukan? Ini bukan sekadar imajinasi Anda. Ini adalah fenomena yang sering kita sebut sebagai hipnosis kucing, cat hypnosis. Dan hari ini kita akan mengungkap tuntas misteri di baliknya. Kita akan menyelami dunia biologi dan psikologi untuk memahami mengapa tatapan kucing memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Saya janji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat hewan peliharaan Anda dengan mata yang sama sekali berbeda. Sebelum kita beralih ke sisi ilmiahnya, mari kita ingat seberapa lama kucing dan manusia hidup berdampingan. Kemitraan kita dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai menetap dan beralih ke pola hidup agraris, pertanian. Kelebihan hasil panen gandum mulai menumpuk, dan bersamaan dengan itu, muncullah tikus dan hama. Dan disinilah kucing masuk ke dalam peran, sebagai pemburu yang sempurna. Awalnya, ini adalah aliansi yang didasari oleh kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan ini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Kucing berubah dari sekadar pemburu tikus menjadi pendamping, anggota keluarga, dan, seperti yang akan kita selidiki hari ini, menjadi ahli komunikasi yang ulung. Mari kita mulai dari yang paling jelas dulu, anatomi. Mata kucing terlihat sangat besar, tidak proporsional dengan ukuran kepala mereka, terutama jika dibandingkan dengan mata manusia. Kornea dan lensa yang besar ini memungkinkan mereka menangkap jumlah cahaya yang maksimal. Fitur ini diwarisi dari leluhur liar mereka, yang memang harus berburu dengan efektif saat senja. Namun, bagi kita manusia, mata yang besar seperti itu adalah pemicu psikologis yang sangat kuat. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana mata kucing bisa menyala dalam gelap? Ini berkat lapisan pemantul khusus di belakang retina yang dinamakan tapetum lucidum. Lapisan ini bertindak seperti cermin, memantulkan cahaya kembali ke fotoreseptor dan memberi mereka kesempatan kedua untuk menangkap sinar tersebut. Hal ini jelas sangat meningkatkan kemampuan penglihatan mereka di malam hari. Sementara bagi kita, efek cahaya ini menciptakan gambaran yang mistis, bahkan terasa supranatural, yang semakin memperkuat aura misterius dari tatapan mata mereka. Bentuk pupil mata kucing juga unik. Celah vertikal ini bisa menyempit hingga ukuran terkecil saat cahaya terang dan melebar, mengisi hampir seluruh iris mata saat gelap. Penyesuaian aliran cahaya yang sangat presisi ini memberikan keuntungan besar bagi mereka dalam kondisi pencahayaan apapun. Saat kita melihat perubahan dinamis ini, otak kita secara tidak sadar menanggapinya sebagai indikator ekspresi wajah yang hidup, aktif, dan sangat ekspresif. Ngomong-ngomong, pelebaran pupil pada kucing itu tidak selalu disebabkan oleh cahaya saja. Ini juga merupakan indikator emosi yang sangat jelas. Rangsangan kuat, rasa takut, rasa ingin tahu, atau suasana hati yang sedang ingin bermain, semua ini akan menyebabkan pupilnya langsung melebar. Kita sebagai manusia secara intuitif dapat membaca sinyal-sinyal ini. Mata yang terbuka lebar, yang terlihat menggemaskan seperti mata bayi, memicu rasa gemas dan keinginan kita untuk melindungi. Hal inilah yang mungkin saja dimanfaatkan oleh kucing. Berlawanan dengan mitos yang beredar, kucing sebenarnya tidak melihat dunia hanya dalam warna hitam dan putih. Penglihatan mereka bersifat dikromatik, yang berarti mereka dapat membedakan nuansa warna biru dan hijau dengan baik. Namun, warna merah dan merah muda justru terlihat seperti abu-abu bagi mereka. Dunia memang terlihat kurang cerah bagi mereka, tapi hal ini diimbangi dengan kemampuan luar biasa untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun. Tatapan mereka yang mampu menangkap detail paling halus di latar belakang seringkali terlihat oleh kita sebagai tatapan yang sangat terfokus dan penuh arti. Satu detail penting lainnya adalah letak mata. Sama seperti predator pada umumnya, mata kucing mengarah lurus ke depan. Hal ini memberi mereka kemampuan melihat secara binokular, stereoskopis, yang memungkinkan mereka memperkirakan jarak mangsa dengan sangat akurat. Sementara itu, bagi kita manusia, tatapan lurus yang terarah semacam itu menjadi fondasi interaksi sosial. Kita sudah terbiasa menganggap bahwa kontak mata langsung menandakan perhatian dan minat. Kebiasaan inilah yang kemudian kita terapkan saat kita berinteraksi dengan kucing. Mengapa kucing bisa menatap begitu lama tanpa perlu berkedip? Ternyata, itu adalah warisan naluri mereka sebagai pemangsa. Di alam liar, berkedip di momen yang salah bisa berarti mereka kehilangan mangsa atau gagal mendeteksi bahaya yang mengintai.
Mata mereka terhidrasi dengan sangat baik, sehingga memungkinkan mereka menjaga kontak visual yang sangat lama. Sementara kita sebagai manusia, dalam sistem sosial, justru menafsirkan tatapan panjang tanpa berkedip itu sebagai tanda konsentrasi mendalam, atau bahkan sebagai bentuk kepercayaan. Namun, ada satu gestur yang benar-benar mengubah segalanya, yaitu kedipan mata yang lambat. Ketika kucing menatap Anda, lalu perlahan memejamkan dan membuka matanya, ketahuilah, itu bukan karena dia mengantuk. Dalam dunia komunikasi kucing, ini adalah tanda tertinggi dari kepercayaan dan kasih sayang. Pada dasarnya, ini adalah setara dengan ciuman atau senyuman dari seekor kucing. Dengan memejamkan mata di hadapan Anda, hewan predator ini menunjukkan bahwa ia merasa benar-benar aman dan nyaman. Ilmu pengetahuan membenarkan arti penting dari kedipan mata yang lambat. Berdasarkan penelitian, kucing lebih sering mendekati orang asing jika orang tersebut pertama-tama melakukan kontak mata, kemudian berkedip pelan. Gestur sederhana ini mampu menghilangkan ketegangan dan memberi sinyal pada kucing bahwa Anda punya niat damai. Singkatnya, ini adalah kunci universal untuk memenangkan hati si kucing. Mau coba? Gampang kok. Ketika kucingmu sedang menatapmu, tatap balik matanya. Kemudian tutup dan buka matamu sangat perlahan. Jangan langsung palingkan wajah atau alihkan pandangan. Kemungkinan besar, si kucing akan membalas tatapanmu dengan melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kamu tidak hanya sekadar mengamati hewan peliharaanmu, tapi kamu benar-benar sedang berdialog dengannya, menggunakan bahasanya sendiri. Ini akan memperkuat ikatan batin kalian secara luar biasa. Mari kita bahas aspek psikologisnya. Mengapa kita begitu ternyuh atau bereaksi kuat terhadap tatapan kucing? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, neoteni. Ini adalah fenomena di mana ciri-ciri fisik masa kanak-kanak tetap dipertahankan hingga dewasa. Pada kucing, ciri-ciri ini terlihat jelas dari mata yang besar, kepala yang bulat, dan hidung yang mungil. Semua fitur ini secara langsung mengingatkan kita pada bayi manusia. Otak kita memang telah terprogram secara evolusioner untuk merespons hal-hal tersebut. Saat kita melihat fitur yang terkesan menggemaskan atau kekanak-kanakan, bagian otak yang mengatur naluri pengasuhan dan perlindungan akan langsung aktif. Ini adalah naluri alami yang berperan penting bagi kelangsungan hidup spesies kita. Begitu kita melihat mata kucing yang besar, secara otomatis kita merasakan dorongan bawah sadar untuk melindungi, memberi makan, dan merawat makhluk tersebut. Kucing pada dasarnya telah berhasil membajak sistem naluri pengasuhan kita. Para ilmuwan menyebut serangkaian ciri ini sebagai skema bayi, atau dalam bahasa Jerman, Kindchenschema. Konrad Lorenz, seorang etolog Austria, adalah orang pertama yang menjelaskan bagaimana skema ini memicu reaksi menggemaskan secara otomatis dalam diri kita. Dengan proporsi wajah mereka, kucing adalah perwujudan ideal dari skema ini. Tatapan mata mereka secara harfiah menekan tombol gemas di otak kita, dan kita sama sekali tidak bisa menolaknya. Tapi ini bukan hanya soal insting. Ketika kita menatap mata kucing, terutama jika itu adalah hewan kesayangan kita, tubuh kita melepaskan oksitosin. Hormon ini dikenal sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Fungsi utamanya adalah memperkuat ikatan sosial, memicu rasa keterikatan, dan membangun rasa percaya. Hormon yang sama persis juga dilepaskan oleh seorang ibu ketika ia menatap anaknya. Menariknya, proses ini bersifat timbal balik. Penelitian menunjukkan bahwa kadar oksitosin meningkat tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada kucing selama kontak visual tersebut. Jadi, tatapan mata itu memicu umpan balik positif. Kita menatap kucing, merasakan kasih sayang, lalu kucing merasakan hal yang sama, dan ikatan kita pun menjadi semakin kuat. Ini adalah biokimia cinta yang sesungguhnya. Namun, pernahkah Anda memikirkan tentang neuron cermin? Ini adalah sel-sel di otak kita yang aktif ketika kita mengamati tindakan makhluk hidup lain. Mereka berfungsi membuat kita seolah-olah mencerminkan emosi yang kita lihat. Saat kita melihat tatapan santai dan tenang dari seekor kucing, neuron cermin kita akan merespons. Mereka memicu perasaan damai dan tenteram dalam diri kita. Kita benar-benar tertular ketenangan yang mereka pancarkan. Tentu saja, peran besar di sini dimainkan oleh antropomorfisme, yaitu kecenderungan kita untuk mengaitkan pikiran dan perasaan manusia pada hewan. Kita menatap mata kucing yang dalam dan penuh misteri, dan kita melihat di dalamnya kebijaksanaan, pemahaman, atau bahkan kerinduan. Kita memproyeksikan emosi kita sendiri kepada mereka, sehingga menciptakan ilusi adanya kontak intelektual yang mendalam. Kita sangat ingin percaya bahwa mereka bisa memahami kita tanpa perlu kata-kata.
Dan ilusi ini sungguh luar biasa kuat. Kita menafsirkan rasa ingin tahu sederhana si kucing sebagai ketertarikan pada diri kita. Pengamatannya yang tenang, kita anggap sebagai tanda kasih sayang yang mendalam. Kebutuhan akan ikatan emosional ini yang mendorong kita untuk melihat makna jauh lebih besar dalam tatapan mata kucing, melebihi apapun yang mungkin ada di sana. Namun, mungkin justru disinilah letak sebagian keajaibannya. Kita cenderung menafsirkan tatapan mata mereka sebagai tanda kecerdasan tinggi, atau bahwa mereka memiliki semacam organisasi jiwa yang unik. Padahal, bisa jadi si kucing itu cuma lagi fokus memperhatikan lalat di dinding, tepat di belakang kita. Tapi, entah kenapa, otak kita selalu memilih versi yang lebih romantis. Keyakinan kita akan kesadaran dan perasaan mendalam mereka, inilah yang membuat hubungan kita dengan mereka terasa jauh lebih berharga dan bermakna bagi kita. Beginilah cara terbentuknya lingkaran setan itu. Kucing akan menatap kita. Kita, sebagai pemilik, langsung merespons dengan rasa gemas, memberinya belayan, dan tak jarang langsung memberinya makan. Kucing pun menyadari, oh ternyata tatapan ini mempan. Akhirnya, ia akan mulai menggunakan tatapan itu lebih sering untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Reaksi positif dari kita, inilah yang memperkuat dan menguatkan perilaku tersebut. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang melatih kucing agar bisa menghipnotis kita. Mari kita lihat ini dari perspektif evolusi. Tatapan mata ternyata menjadi salah satu alat kunci utama dalam proses domestikasi. Kucing-kucing dengan fitur yang lebih menggemaskan dan yang mampu menjalin kontak visual dengan manusia cenderung mendapatkan makanan, kehangatan, dan perlindungan yang lebih baik. Artinya, peluang mereka untuk bertahan hidup dan meninggalkan keturunan juga jauh lebih besar. Dengan demikian, seleksi alam pada akhirnya berpihak pada individu-individu yang paling hipnotis ini. Kita bisa bilang, setelah ribuan tahun hidup berdampingan, kucing sudah sangat mahir berinteraksi dengan kita. Mereka telah mempelajari semua reaksi kita. Mereka tahu tatapan seperti apa yang pasti akan membuat kita bangkit dari sofa dan berjalan menuju mangkuk makanan. Ini bukan niat jahat loh. Ini hanyalah strategi adaptasi yang sangat efektif, yang terbentuk melalui proses evolusi. Ambil contoh klasik ini, tatapan minta-minta. Kucing duduk tepat di depan Anda, menatap tajam ke mata Anda. Pandangannya sesekali beralih ke mangkuk makannya atau ke arah kulkas. Ini adalah perilaku yang dia pelajari. Dia tahu sinyal visual spesifik ini sangat mungkin menghasilkan hasil yang diinginkannya, makanan. Dan kita biasanya menyerah. Hal ini juga berlaku untuk tatapan mata yang menuntut perhatian. Kucing bisa saja duduk di atas keyboard atau buku Anda, lalu hanya menatap Anda. Ia akan menghalangi aktivitas Anda dan mengalihkan seluruh perhatian Anda padanya, hanya dengan sekali pandang. Ini adalah cara yang sangat lugas dan efektif untuk mengatakan, "Hei, aku di sini, main denganku atau elus aku." Kucing seringkali menggabungkan tatapan mereka dengan sinyal lain agar efeknya lebih kuat. Contohnya, tatapan intens yang dikombinasikan dengan dengkuran yang keras, atau diiringi gesekan kepala yang manja. Ini adalah pendekatan komunikasi yang sangat komprehensif. Dan hasilnya, kita hampir tidak punya peluang untuk menolaknya. Mereka memanfaatkan semua jurus yang tersedia. Para ilmuwan bahkan telah mengidentifikasi jenis dengkuran khusus yang sengaja digunakan kucing untuk memanipulasi manusia. Dalam dengkuran mereka yang biasa, kucing menyelipkan suara bernada tinggi yang sangat mirip dengan tangisan bayi. Kombinasi suara ini dengan tatapan memelas benar-benar ampuh dan langsung memicu naluri kita untuk segera memberikan bantuan. Nah, apakah ini benar-benar sebuah manipulasi yang disengaja? Para ilmuwan sendiri masih memperdebatkan hal ini. Kemungkinan besar, kucing tidak menyusun rencana licik layaknya karakter di film kartun. Mereka hanya sangat observatif dan memiliki kemampuan belajar yang baik. Melalui metode coba-coba, mereka mencari tahu tindakan mana yang menghasilkan hasil yang diinginkan, dan kini mereka berhasil memanfaatkannya. Ini lebih merupakan adaptasi yang jenius dibandingkan sebuah kelicikan. Penting untuk meluruskan satu mitos yang sangat populer. Sebagian orang percaya bahwa tatapan intens dari kucing adalah upaya untuk mendominasi, semacam tantangan. Dalam dunia anjing, hal ini memang benar. Namun, bagi kucing, situasinya sangat berbeda. Di komunitas kucing sendiri, tatapan lurus tanpa berkedip justru diartikan sebagai ancaman. Namun, ketika diarahkan pada manusia, mereka menggunakannya dalam konteks yang sama sekali berbeda, sebagai cara untuk berkomunikasi dan mencari perhatian.
Anda harus bisa membedakan mana tatapan ramah dan mana tatapan agresif dari kucing. Tatapan santai, penuh rasa ingin tahu, yang disertai dengan kedipan mata perlahan, itu adalah hal yang bagus. Sebaliknya, waspadai tatapan yang tajam atau melotot. Apalagi jika pupilnya menyempit hingga seperti celah, telinganya ditekan ke belakang, dan tubuhnya terlihat tegang. Ini adalah indikasi jelas adanya agresi atau rasa takut. Dalam situasi ini, jangan balas tatapan matanya. Alihkan pandangan Anda secara perlahan untuk menunjukkan bahwa Anda tidak menimbulkan ancaman apapun. Jadi, apa ringkasan dari semua ini? Hipnosis kucing ini bukan soal sihir, melainkan kombinasi luar biasa antara biologi murni kucing dan psikologi manusia. Mata unik mereka, yang mereka warisi dari leluhur predator, sangat sesuai dengan persepsi naluriah kita tentang kelucuan. Setelah ribuan tahun hidup berdampingan dengan kita, mereka telah belajar menggunakan alat ini secara mahir untuk membangun ikatan antarspesies yang sangat mendalam. Jadi, apa sebenarnya tatapan kucing itu? Itu adalah senjata predator yang sempurna, sekaligus kunci yang membangkitkan naluri orang tua kita. Ini adalah cara mereka mengatakan, "Aku percaya padamu," dan juga metode jitu yang efektif untuk meminta makanan. Ini adalah bahasa kompleks yang telah berevolusi selama 10.000 tahun dalam aliansi menakjubkan kita. Hipnotis kucing ini bukanlah pengaruh satu arah, melainkan sebuah dialog. Kucing menatap kita, dan kita membalas tatapan mereka. Dalam pertukaran pandangan inilah terlahir ikatan unik yang hanya bisa dipahami oleh pemilik kucing. Kita menyerah pada pesona mereka karena hal itu sudah tertanam dalam sifat dasar kita, dan karena jauh di lubuk hati, kita sangat menyukainya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan hal baru tentang teman berbulu Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan ulasan menarik lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, apa yang berusaha disampaikan kucing Anda saat ia menatap Anda? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Kami pasti akan sangat tertarik untuk membacanya.